Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya adalah salah satu konten dari kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh kawan-kawan Javanika. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan terus mendukung kami dengan subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kisah Tanah Jawa yang lainnya agar tidak ketinggalan updatean mengenai kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika yang sedang di rumah aja atau yang sedang beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita di konten Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya, Om. Iya. Ini konten bulanan yang rencananya semoga ya bisa terus ada setiap bulannya. Jadi kita udah sempat ngepost ke beberapa hari kemarin itu di Instagram KTJ, Om. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa komen di postingan Instagram kita, dan sekarang kita udah pilih beberapa pertanyaan yang termasuk juga udah dipilihin sama Om Ho. Karena pertanyaannya banyak nih, Om, dan aneh-aneh juga sih pertanyaannya. Oh ya, Di edisi sebelumnya KTJ Menjawab Tanya itu sempat sama Om Hao sama Mas Rizky. Iya. Atau Sama ini, Mas Siwon. Mas Siwon. Javanika manggilnya Mas Siwon. Siwon kearifan lokal. Gantiin sama saya langsung drop sekali. Tapi Om, sebelum itu aku karena perhatian. Oh iya. Oh, Hari ini nggak sama pakai saya ya. nggak pakai. Kan terakhir pas aku sama Om itu kontennya nanyain cincin. Nah sekarang tiba-tiba Om nggak pakai cincin. Sudah cerai ini Mas berarti. Waduh, Udah sekarang. serius Om? Oh enggak, ini jadi sebenarnya ini kan aktivitas kita karena sering di dalam ruangan ya, tidak di lokasi, tidak di lapangan. Jadi cincin saya lepas dulu gitu. Terus juga menghindari fitnah Mas, karena ini saya banyak fitnah juga. Katanya Banyak yang nyangka macem-macem. udah nikah, katanya yang udah tunangan, padahal nggak sama sekali gitu. Belum ya Om? Belum, besok kapan-kapan. Amin. Amin. Masih bikin fokus ke kerjaan dulu lah Mas, tidak mau ada ikatan dulu. Emang kalau misalnya jarang keluar-keluar gitu, kalau misalnya dilepas gitu nggak apa tuh? Nggak apa-apa, nggak ngaruh, ini kan di rumah. Terus juga itu ringnya kan kecil Mas, ringnya itu kecil, ini dari saya semakin gede juga. Kayak mau saya upgrade aja, nanti mau tak gedein dikit gitu. Jadi tak simpan di rumah dulu. Jadi nggak dipakai dulu, kecuali nanti baru kalau kita penelusuran lagi, jalan-jalan lagi. Iya, nanti jalan. Oke. Kita langsung itu nih aja. Om ke pertanyaan yang pertama. Iya. Dari beberapa pertanyaan yang udah kita pilihin di postingan kita. Yang pertama pertanyaan dari Fadlan Gilang. Om Hao, saya mau tanya, sadar nggak sih kalau kita habis melakukan perjalanan itu pasti semua orang pernah ngerasa kalau jalan pulang itu lebih cepat daripada jalan berangkat. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan teleportasi atau cuma perasaan manusia aja, Om? Oh Pencerahannya. iya, ini sebenarnya bisa dijelaskan secara psikis ya, secara kejiwaan, tapi saya tidak bisa menjelaskan itu secara dalam karena bukan bidang saya. Kemudian juga secara parapsikologi. Berkaitan juga sebenarnya kalau yang pertama itu terkadang orang kalau mencari tempat atau kita baru berangkat itu Masih mencari-cari. nunggu soalnya Mas. Ada satu psikis tuh yang dia menunggu untuk datang, untuk sampai ke lokasi. Jadi sesuatu hal yang ditunggu itu pasti Berasa lebih lama. lama gitu, pasti lama. Apalagi kita mencari tempatnya belum tahu tempatnya mana gitu. Iya, ada proses cari-cari. Iya, sementara kalau saat kita pulang itu pasti kita sudah lepas, sudah lost, sudah tidak ada pikiran apa-apa. Sebenarnya waktu ataupun yang ditempuh itu sebenarnya sama. Bisa kita berangkat 1 jam, pulang pun 1 jam, sebenarnya semuanya sama. Tetapi jika kita tarik secara ke metafisika, itu sebenarnya terpengaruh juga dengan beberapa fisika kuantum. Saya tidak akan menjelaskan secara dalam, cuman di sini ada sedikit perbedaan antaranya begini. Ada 2 hal yang bisa membuat kita pembeda ya Mas ya. 1 jam kita menunggu misal suatu hasil pengumuman yang belum jelas, sama 1 jam kita ngobrol sama cewek cantik. Kira-kira lamaan mana? Lamaan nunggu hasil pengumuman yang belum, kan? ya. Tapi kan sebenarnya ini kan sama ya. Jadi seperti kasusnya kita setiap tanggal 1 itu kita nunggu gajian sama kita
bayar cicilan. Iya. Kira-kira waktunya lama yang mana? Nunggu gajian kan? Nunggu Tapi cicilan gajian. kan rasanya cepat. Iya benar. Sebenarnya ini berkaitan dengan psikis kejiwaan. Manusia. Ya, dan berkaitan dengan teori kuantum ya. Walaupun tidak saya jelaskan secara dalam. Tetapi kalau kita melihat tentang teleportasi itu sebenarnya perpindahan antara satu tempat ke tempat lain yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Jadi nggak ada hubungannya sama teleportasi. Tidak sebenarnya. Termasuk saya sendiri kadang kalau mencari tempat tuh lama mas, pasti pertama perjalanannya hitung aja 60 km 2 jam, pulangnya pun sebenarnya sama. Iya. Terkadang pulangnya kita yang justru durasinya jauh lebih lama, kan karena sudah ketemu kan mampir jalan-jalan dulu, iya. Terus lebih atau santai makan juga. dulu Benar, kan, benar lebih lama, cuman secara psikis, secara kejiwaan itu jauh lebih cepat. Tapi emang benar, saya juga kadang kalau misalnya ke tempat atau kita mau ke mana yang memang bukan rutinitas ya Om ya, bukan jarak yang rutin kita kunjungi, biasanya emang pas pergi itu biasanya terasa lebih lama. Terus pas pulangnya itu jadi lebih cepat. Lebih cepat ya. Dan kalau tentang teleportasi sebenarnya perpindahan ini pasti menggunakan media tertentu, terkadang juga menggunakan ajian atau ilmu tertentu yang mempersingkat waktu mas sebenarnya mas. Jadi kayak orang-orang dahulu mungkin mau ibadah bisa setiap malam, apalagi pas bulan Ramadan seperti ini bisa setiap malam sholat tarawih ke Mekah contohnya ya. gitu. Terus setiap minggu itu sholat Jumat itu juga bisa ke Mekah gitu contohnya, dan berpindah. Jadi setiap raja-raja mungkin ada seperti meeting besar itu. Hal ini sebenarnya yang kita rasakan sekarang. Jadi kayak kita ketemu ini, misal ada seperti meeting online, itu sebenarnya tanda kutip itu bagian dari teleportasi. Oke. Karena Sebenarnya kita bisa tatap muka gitu jauh. Udah melakukan itu, salah satu bentuk dari teleportasi. Teleportasi, karena kan sebenarnya perpindahan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Iya. Jadi kita dimanapun, kapanpun, pada saat apapun kita pasti bisa connect gitu mas. Iya benar. Yang berbeda jika zaman dahulu itu lebih ke fisik. Untuk hari ini kita belum bisa teleportasi secara virtual, itu secara fisik. Yeah. Mungkin tahun 2500, tahun 3000 mungkin bisa mas keluar dari sini gitu. Jadi kayak apa? Model kalau di film-film yang kayak feature itu apa tuh? Hologram. Iya. Nah, model-model hologram. Teknologi hologram. Jadi mungkin kalau bisa ketemu pacarnya dalam waktu yang sama, bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang sama, bisa shopping dalam waktu yang sama gitu. Walaupun jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Buat teman-teman yang LDR. Ya ini sebenarnya ada metode kok. Kalau kita lihat secara ilmu fisika dan metafisika sebenarnya semuanya tergabung, cuman pemecahannya ini belum terpecahkan. Ya, belum terpecahkan sampai hari ini. Itu sih Mas tadi siapa? Itu tadi pertanyaan Fadlan. dari Fadlan Gilang. Fadlan Gilang ya. Oke, berikutnya nih Om. Iya. Dari Dwi Nanda 99. Ungkap jin atau setan yang suka mengganggu rumah tangga dong Mas. Seberapa besar pengaruhnya? Lalu jika salah satu pasangan memang memiliki watak atau sifat bawaan yang emosian, pemarah, ditambah dengan adanya jin atau setan yang suka mengganggu rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Oh iya, ini berkaitan dengan gangguan makhluk astral yang ada di rumah tangga ya, atau sebuah hubungan. Sebenarnya ini kita lihat itu diagnosisnya dulu mas, permasalahannya itu dari mana, penyakitnya, sumber penyakitnya. Oke. Bisa dari pelet ataupun ada sesuatu jin yang melekat, baik itu secara asmara ataupun bukan. Perhitungan weton itu juga berpengaruh. Hitungan weton. Hitungan weton juga berpengaruh. Saya ambil 3 sampel ini dari pengalaman saya sebelumnya ya. Oke. Jadi saya sekarang tidak membuka konsultasi. Iya, ada yang tanya, banyak banget yang nanya. Ada yang tanya kalaupun saya buka mungkin tarif untuk premier ataupun untuk platinum mungkin 50 juta. Waduh. Karena sementara saya tidak dulu Sobat Javanika untuk ini. Jadi saya sudah bertahun-tahun yang lalu itu istilahnya untuk membantu sesama mas. Iya. Jadi tidak mengharapkan apa-apa gitu. Tapi kalau saat ini saya harus difokuskan ke satu titik yang berbeda, ke sesuatu hal yang berbeda. Jadi saya mau fokus di sekarang gitu. Ya kalau berjodoh insya Allah ketemu bisa ngobrol-ngobrol nanti. gitu aja ya. Baik Om. Iya. Balik lagi Om ke ini. Balik lagi ke laptop. Balik lagi.
Permasalahan dalam satu hubungan, Om. Ya, jadi pertama ya berkaitan dengan santet asmara ataupun pelet ya. Kalau santet ini memang banyak juga rentetannya. Misal ada suatu rumah tangga yang tidak harmonis, biasanya yang paling gampang itu ada juga yang dikirimi seperti sosok astral atau jin-jin tertentu yang tujuannya untuk membuat suasana rumah itu menjadi panas, pengap. Orang-orang yang nggak suka sama. Iya. Biasanya atas dasar rasa cemburu bisa, Mas. Iya. Atas dasar rasa cemburu. Saya dulu pernah memiliki kasus yang seperti itu. Itu dikirimi tanah kuburan. Dilempar. Emang bisa juga tanah kuburan? Bisa. Kan biasanya ke tempat usaha gitu. Iya, itu jenisnya multipurpose sih. Bisa digunakan untuk macam-macam, tergantung kita mau ambil spesialis untuk apa. Jadi nanti setelah penelitian lab kan bisa dimutasikan genetiknya itu loh, Mas, untuk penelitian apa gitu. Salah satunya memang untuk memecah suatu hubungan itu memang diakui top chair, Mas. Waduh. Karena kenapa dengan seperti itu? Karena tanah kuburan di sini dimaksudkan untuk membuat rumah tangga ini biar sepi, kayak kuburan. Sepi di sini itu suami istri setiap hari berantem, sehingga yang laki-laki nggak betah di rumah, cari hiburan di luar. Akhirnya menuju yang ngirimi dengan pelet juga, jadi kayak paket komplit gitu. Ada untuk ngerusak sama untuk menarik. Untuk mendekatkan. Ya. Terus si anaknya sakit-sakitan, bisa jadi sakit-sakit yang nggak jelas gitu. Terus juga perekonomian rumah tangga yang tidak stabil. Jadi setiap hari berantem, itu yang membuat ini renggang, Mas. Tetapi pocong yang masuk itu terkadang membuat suasananya ini nggak enak, nggak tenang, nggak kondusif gitu. Jadi berbeda. Ada aja masalah gitu. Ada aja masalah. Karena saya pernah tanya kenapa sih kok ya, ini bisa nggak tenang di rumah itu panas. Katanya panas di sini bukan karena cuaca atau nggak pakai AC atau kipas angin, tetapi panas di sini adalah emosi amarah, Mas. Setiap hari gitu. Netralisirnya memang panjang ya. Harus dilihat dulu stadiumnya sampai berapa. Kalau sudah stadium 4 itu sudah sulit banget, jadi harus ada ritual ini harus ada doa macam-macam. Tapi memang kalau di awal untuk netralisirnya itu harus nyari air bersih atau air suci dari tempat ibadah atau tempat-tempat petilasan yang keramat gitu, Mas. Jadi misal air masjid atau sendang atau apa itu nanti didoakan untuk netralisir, diminum bersama gitu. Salah satu contohnya demikian. Tapi harus lihat kasusnya dulu karena semuanya berbeda-beda. Terus tidak bisa disamakan semuanya. Tidak bisa disamakan. Levelnya juga beda-beda. Beda-beda ya. Jadi ini secara umum ya, secara gambaran umum itu. Lalu yang kedua, diikuti atau didampingi oleh jin. Dan ini biasanya sering terjadi untuk jin yang lawan jenis gitu. Misal laki-laki dia disukai jin betina, ataupun perempuan dia disukai jin jantan. Setelah menikah, jin itu masih ngikut, ataupun ada ini kasus yang disukai jin ataupun peri itu terjadi sebelum pranikah sebenarnya. Oh gitu. Paling banyak ya. Jadi kenapa misal ada laki-laki yang dia disukai jin betina atau peri, sudah suka bener nih. Ya. Biasanya nanti aura jodohnya terhadap lawan jenis yang terhadap kaum perempuan itu nanti tidak akan keluar, Mas, inner beauty-nya dan sebaliknya. Sehingga jadi susah. Jadi susah. Jadi ditutup gitu. Sehingga untuk melepaskan ini memang harus ada beberapa laku-laku ritual tertentu, termasuk puasa-puasa dalam kejawen dan doa-doa. Karena harus direnggangkan, Mas. Kalau nggak bisa renggang, auranya sudah nutup dulu. Jadi nanti istilahnya abot jodoh nih gitu. Hal ini juga berkaitan juga beberapa jin. Kalau tadi kan jin asmara yang suka cinta ya. Ini memang ada jin yang sengaja dilekatkan atau sengaja dikirimkan tujuannya untuk target ini agar tidak laku nikah, ada juga. Oh gitu? Iya, dan ini kasus terjadi biasanya pada kaum perempuan. Iya, jadi ini maaf saya bilangnya agak vulgar juga, ini juga pesan juga untuk beberapa kaum perempuan ya. Saya dulu pernah mendapatkan kasus seperti ini, minta bantuan ke saya gitu ya. Tapi saya lihat, Mas, saya track record, ternyata si mbaknya ini sudah beberapa kali nolak laki-laki. Sudah 3 kali, 4 kali gitu. Dan yang terakhir sakit hati orangnya. Dikirimilah sosok jin negatif sehingga aura jodohnya ini ketutup. Karena saya tanyakan kepada jinnya kenapa demikian, saya pingin nggawe wong iki urung payu sak durunge metu wani. Jadi saya tidak akan membuat orang ini laku nikah sebelum keluar apa itu namanya rambut putih gitu. Jadi disusahkan jodohnya sampai tuanya. Jadi tua gitulah. Saya lihat
gini, ya udah saya kasih saran gini ya, saya kasih suatu saran masukan, tapi ternyata memang orangnya ini agak judes gitu ya Mas ya. Dan saya juga ngalami Mas, saya sebagai laki-laki ya diginiin juga sakit hati gitu dalam hati gitu ya Mas ya. Tapi saya kasih saran, udah Mbak, nanti kalau ada orang deket lagi apapun itu, misal pun menolak pun juga yang halus, yang hati-hati gitu, jangan sampai bikin sakit hati, contohnya itu. Karena itu juga katanya kan pamali kan Om, kalau misalnya perempuan itu menolak, ini bukan berarti semuanya juga harus diterima, tapi emang benar-benar sampai ada kalau misalnya udah ngelamar beberapa kali, katanya kan termasuk orang tuanya nanti jadi susah, jadi harus cari yang benar-benar karena memang nolak lamaran. Iya, memang ada, apalagi niatnya baik ya Mas, terus ditolaknya nggak baik itu nanti ada karma buruk juga. Tapi kalau kita bilang karma buruk, ini sudah memang dari Yang Maha Kuasa sendiri, di luar batas ini ya. Tapi kalau memang sakit hati ataupun si laki-laki ini memang tidak mau melepaskan, itu memang nanti harus ada beberapa laku-laku ritual. Sampai salah satu contohnya harus mandi air 7 sumur atau 7 sumber. Itu kita sendiri bisa tahu nggak sih Om? Misalnya si perempuannya itu, nih kayaknya saya ditutup nih jodohnya sama. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan tuh dari yang biasa itu, biasanya dia kalau dekat laki-laki itu nanti nada bicaranya tinggi, jadi nggak nyenengin, contohnya seperti itu. Terus emosian gitu. Terus juga secara fisik ini tidak menarik Mas. Kadang laki-laki melihatnya biasa gitu, walaupun cantik banget gitu. Terus terkadang yang paling parah ini, yang saya pernah jumpa sudah paling parah banget, itu mengeluarkan bau-bau tertentu dalam tubuh. Sedangkan dia sendiri nggak ngerasa. mencium. Iya, dan bahkan sampai sampai ke organ kewanitaannya itu juga ada sesuatu yang trouble gitu, masalah. Ini saya cuman sedikit menyampaikan karena banyak sekali kasus seperti ini yang tanya ke saya juga. Tetapi saya juga harus melihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau si orangnya ini dahulunya menyalahi, ya saya sebatas saya cuma bisa kasih saran, masukan, saya nggak bisa berbuat lebih. Karena terkadang ini memang teguran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi kalau memang beliaunya ini yang disalahin, dinakali, ya atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, misal menjadi perantara, ya akan dibantu gitu Mas. Itu sih bedanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi tentang hitungan weton ya. Ini sebenarnya panjang kalau bercerita tentang ini. Tetapi memang dalam budaya Jawa terutama itu memang perhitungan weton itu sangat sangat penting sekali gitu. Termasuk tanggal ijabnya kapan, kemudian tanggal resepsinya kapan, harinya apa. Cocok-cocokan juga kan ya, termasuk cocokologi. Karena kalau kita melihat weton ataupun pasaran yang berkaitan dengan jodoh ataupun berkaitan dengan rezeki atau sifat karakter, itu sebenarnya tidak ada unsur magisnya. Tetapi di sini diperhitungkan secara statistika dan probabilitas dalam ilmu matematika. Titan Mas, ilmu titan. Ngiteni itu menandai. Oh, jadi emang sebenarnya secara logika itu masuk ya. Jadi misal wetonnya Selasa Kliwon, kemudian nikah sama Jumat Legi, akan diperhitungkan gini. Kedepannya bagaimana? Karena zaman dahulu sering muncul kasus seperti ini. Jadi cuma dititeni gitu. Seperti apa? Dan weton yang berkaitan dengan sifat itu sama. Misal orang lahirnya Rebo Kliwon seperti apa, itu sebenarnya itu. Kalau untuk ini memang ada ahlinya untuk perhitungan sendiri Mas. Dan di budaya-budaya kejawen, budaya Jawa, termasuk saya yang kental dengan budaya Jawa pun diperhitungkan gitu. Jadi ya agak ya kalau keluarga saya itu ngitung gitu, kalau ini cocok sama ini enggak. Termasuk adik saya kemarin kan mau nikah itu, hitungannya harinya kan pas Rebu apa itu, kok saya tanya sama orang tua kok harinya harus Rebu kok nggak Minggu, ya udah dihitungkan gitu gini. Kalau antar pasangannya misalnya laki-laki sama perempuan ini secara weton nggak cocok gitu, itu apa sih Om? Ya terkadang ini Mas, rezekinya nanti seret. Ada yang ngitung gitu juga, terus anaknya sakit-sakitan, rumah tangganya nggak stabil, tuh memang kita sih istilahnya di sini memperhitungkan itu secara terkognisi. Itu sebenarnya seperti aba-aba ataupun warning, atau kalau di jalan itu rambu-rambu. Jadi semuanya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mau seperti apa ya kita menjalaninya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita setidaknya tahu aba-abanya dahulu. Apalagi restu orang tua. Dan orang tua udah ngitung wah ini kamu nggak cocok sama ini, terus tetap dilanggar, restu orang tua yang nggak keluar, itu yang lebih bahaya Mas. Nanti akan kejadian bener seperti ini gitu. Tapi kamu sendiri Om pernah nggak yang nggak cocok wetonnya nih? Oh ya,
Pernah Mas. Kamu suka gitu tapi Iya, sebenarnya gini ya, kalau beberapa kali itu ditolak itu ya pernah, cuman saya sendiri menghitungkannya juga sering gitu sampai sekarang. Jadi kemarin yang terakhir tuh memang dulu yang sempat seseorang yang pernah nolak saya. Waduh. Itu terus saya tanya teman saya yang ahli feng shui ya Mas ya. Orang Chinese gitu. ternyata emang Saya hitungkan gitu. Jadi saya tahu tanggal lahirnya, saya cari-cari lah ketemu. Ternyata memang nggak cocok gini-gini. Apalagi nanti perhitungan Jawanya ya nggak cocok. Ya diperhitungkan, ya ini memang nanti nggak bisa jadi seperti ibu yang seutuhnya gitu. Orang yang tidak mau terikat, terus karena banyak yang suka sama dia jadi sedikit jual mahal gitu juga. Jadi tahu Mas jadi perhitungannya ini. Karena Macam-macam setiap- lah gitu dihitungkan. setiap orang itu kan memang sebenarnya kan mencari cocok-cocokan itu Iya. emang nggak ada yang pas plek cocok, Iya. tapi kan sebaiknya ada yang seenggaknya lebih banyak Lebih kecocokan. banyak ya, setidaknya kan kalau kita hidup berumah tangga itu saling melengkapi Mas. Iya benar. Istilahnya kan kita saling melengkapi dan menyatukan dua keluarga. Iya. Tetapi kalau secara perhitungannya di awal dalam artian menyangkut beberapa hal itu sudah tidak sesuai, ya 50% lah nggak sampai itu ya mending nggak usah diteruskan karena beberapa kasus yang tetap melanggar ini dan Iya. orang tuanya nggak ridho itu terjadi Mas bener. Benar. Itu yang saya sangat hati-hati bener memang sampai Restu sekarang. orang tua sih Om. Iya. Paling. Kalau saya tetap tak perhitungkan Mas secara feng shui, secara kejauhan kalau mau deket ya memang Restu orang rodo tua. angel. Jadi saya memang agak sulit karena orang keluarga juga bilang gitu. Yang sayanya yang nggak sulit mencari jodoh, tapi sayanya yang menerimanya itu sulit katanya. Waduh, sulit nih. Next Om, pertanyaan Kalau berikutnya. ngidul. Pertanyaan berikutnya nih dari Ica Ya. Icu. Waduh. Ya ini Mas apa Mbak ya, kita nggak ada foto Ya, nggak profilnya, jadi misterius gitu. Itu Oh, Mbak. itu. Oh, Mas Dio Langsung mana tahu? retro tuh. Mas Dia tuh. Om, beberapa kali Ya. baca pengalaman horor terus katanya habis lihat sosok dalam tanda kutip Ya. itu orangnya langsung sakit demam tuh kira-kira kenapa ya? Oh iya. Ini banyak Om yang Iya, iya. nanya yang seperti ini, baca buku KTJ atau nonton YouTube-nya KTJ, Iya. ngelihat ngelihat apa gambar-gambar sosok-sosok yang ada di YouTube kita atau di konten yang serupa lah. Oh Kayak iya. gitu. Banyak yang Iya, merasa. sebenarnya kalau ini meliputi banyak kasus ya secara psikis, apalagi kalau Mbak Ica itu memang psikolog ya, ini memang banyak ya kalau kita lihat apakah orang ini memang dasarnya penakut, karena kalau kita lihat penakut itu nanti secara hormon-hormon tertentu di dalam tubuh ini kan menurun Mas, Oh gitu. Jadi emang imunitas pun bawaannya. juga menurun ya, itu nanti memang akan mudah terpicu penyakit secara medis, bisa disebutkan demikian. Tetapi ini kalau pengalaman melihatnya itu secara langsung, secara solid, seperti yang dulu pernah kita bahas ya, Ya. saat melihat sosok white lady, kuntilanak itu, secara makhluk astral, jin, itu kalau ingin menampilkan wujud secara solid dari alam gaib ke alam nyata, itu memang target yang akan dilihati, akan ditampaki itu nanti akan diserap energinya secara dalam gitu Mas, energi dalam tubuh, sehingga saat semuanya terserap habis itu bisa memicu lemas, kecapean, lemas, kerasukan, sakit keras, bahkan sampai meninggal. Ada juga yang sampai meninggal gitu, karena energinya pasti habis dan bisa sakit demam ya, adem panas kalau orang Jawa bilang, karena memang ada sesuatu yang berkaitan dengan kondisi fisik itu terganggu Mas, bisa secara hormon ataupun secara imunitas terganggu. Jadi demam yang dimaksud itu bisa macam-macam disebabkannya, bisa secara peredaran darah yang tidak lancar, kemudian juga secara virus seperti influenza atau flu yang masuk, itu juga bisa memicu demam, bahkan bisa penyakit kronis seperti tipes, disentri gitu juga bisa Mas, bisa memicu itu. Gara-gara karena menyerap energi itu tadi. Iya. Terus kalau misalnya dengan konten-konten yang kayak gini, yang contohnya misalnya baca buku KTJ deh Om, itu kan ada gambar-gambar, itu memang bisa masuk ke pikiran juga atau itu gimana sih Om?
Jelas pasti kalau kita membayangkan, kita ngomongin, kita ngegibahin hantu itu ya. Mereka terpanggil gitu. Terpanggil, kita ngelihat foto apalagi kita sugesti Mas di sini pasti terekam. Dan salah satu kelebihan dari makhluk astral jin itu kan tidak wujud tapi bisa melihat dari bangsa manusia, termasuk bisa juga membaca pikiran. Sehingga belum tentu sosok ini yang datang itu yang kita omongin atau yang kita bahas atau yang kita lihat. Bisa jadi yang lain-lain. Bisa jadi yang lain karena kan bentuknya pada dasarnya mereka itu kan abstrak Mas, nggak berbentuk. Jadi seperti air ataupun seperti udara, seperti asap tidak berbentuk. Tapi saat kita omongin, misal kita ngelihat Candy Ghost, Black Giant ataupun Lady White gitu. Ya. Aku ngomongnya jadi caguk ya, kuntilanak gitu ya. Itu jadi mereka menampakkan diri, menyerupakan apa yang kamu pikirkan ini yang saya wujudkan itu, yang saya tampakkan gitu Mas, modelnya gitu. Dan itu nggak semua orang bisa ngerasain itu. Jadi kayak Om Ho bilang tadi, untuk orang-orang yang memang bawaannya penakut gitu misalnya. Bisa jadi demikian. Tapi kalau orang ini kemudian cuek dengan kondisi seperti ini ya, secara psikis kuat gitu ya. Kayak gitu nanti biasa pergi, aja. ya akan jaga jarak Mas gitu, karena tidak ada energi yang bisa diserap dan mereka juga di pikiran ini kan kosong, nggak ada sesuatu hal yang bisa ditarik gitu untuk di print gitu loh Mas, print out seperti apa gitu diwujudkan kayak print 3D ya sebenarnya bisa mewujudkan langsung datang langsung disamperin. Ya mungkin kalau misalnya yang penakut atau ngerasa diri penakut, ya paling itu ya Om ya, jangan pas sendirian, jangan pas malam gitu. Iya. Itu tadi Mbak ya, Mas Dea. Insya Allah, Mbak. Ica Icu. Next Om, pertanyaan berikutnya Om. Dari Aditya Pratama.am. Bagaimana kita yang awam merasakan kehadiran mereka Om? Dan bagaimana kita menyikapinya? Nah ini tadi Om. Iya, sebenarnya kalau merasakannya secara awam itu pertama memang kondisi ruangan atau lingkungan sekitar itu nggak kondusif Mas, nggak enak. Nah, semua orang sebenarnya ada kepekaan, cuman semuanya kan berbeda-beda ya. Lalu yang kedua itu terkadang kita merasakan merinding dari bulu kuduk yang berdiri contohnya. Ya. Karena itu berkaitan dengan listrik statis. Seperti kalau dulu kita bermain penggaris dengan kertas itu kan naik turun gitu ya. Itu sebenarnya karena kita ini kan suhunya kan panas Mas. Kemudian kita juga ada unsur positif secara muatan listrik ya, medan listrik positif. Kemudian mereka itu kan dingin, kemudian ada muatan medan listrik negatif. Jadi seperti ada tarik menarik saat mereka mau mendekat. Lalu memang kita merasakan kemudian terkadang kita salah fokus atau gagal fokus dalam artian melihat suatu titik itu akan diarahkan dan kanan kirinya akan ngeblur biasanya. Iya. Jadi atau ditarik terpancing ke satu titik. Misal di awal kita ngobrol bareng nih, ada beberapa teman, tapi terus kemudian kita nggak fokus sama yang ada di meja ini, kita ditarik kayak ke satu pojok gitu. Saat di sana kalau posisi kita sudah lemas, sudah terarahkan, sudah tertarik nih, nanti saat kita melihat ke sana akan melihat penampakan. Dan saat kita lengah, pikiran kita ngeblank, itulah yang terjadi rasukan. Akan masuk ke kita itu. Sebenarnya pertama kalau kita sudah merasakan lemas di akhir ya, atau kita merinding, kita lebih baik cari tempat yang agak kondusif, yang tepatnya di bawah pohon atau lebih enak gitu ya, dalam artian sirkulasi udaranya juga lancar gitu. Terus kita minum yang banyak, sama kalau kepercayaannya muslim ambil air wudhu. Nanti untuk netralisasinya seperti itu. Minum air putih ya minimal keluar dulu lah dari misalnya di dalam kamar gitu, keluar dulu biar udaranya nggak ini, minum air putih terus wudhu ya. Yang paling gampang kita pasti ngerasakan ruangannya itu nggak, tekanannya itu nggak enak Mas. Berasa energinya itu terus perasaan gitu nggak ini deg-degan, terus merinding tuh yang paling sering dirasakan. Nah itu benar juga sih Om, karena kadang-kadang juga ya itu tadi ngerasa ada sesuatu terus pikiran kita, mata kita tuh ketarik ke satu titik. Biasanya kalau di kamar mandi juga gitu. Iya sama. Makanya kan kita diajarkan untuk berdoa masuk dengan kaki kiri ya. Iya, karena ada jin betina yang menggoda laki-laki dan ada jin jantan yang menggoda perempuan. Itu sih Mas, ya tahu sendirilah kalau jin betina menggoda laki-laki seperti apa di kamar mandi. Doa masuk kamar mandi Mas? Waduh, itu saya udah lupa Mas. Kita contohnya begini, ada suatu tempat
rumah yang dulu pernah, maaf, ada kasus pembantaian satu Iya. keluarga meninggal. Mhm. Tetapi setelah ditempati orang baru, kok nggak ada kejadian apa-apa. Mhm. Itu memang sosok ini kan hanya sebatas ini ya, sebatas residual energi ya. Saat orangnya ini kemudian cuek menempati rumah ini, nggak terjadi apa-apa mas. Tapi Tetap kalau dengan aktivitas dia iya, sendiri. tapi kalau orangnya kemudian wah ini bekas pembunuhan gini-gini, sudah ter-mindset. Nah, sosok asal yang ada di sekitar rumah itu kemudian mewujudkan, memvisualkan korban-korban yang pernah terjadi di rumah itu gitu mas, Iya. sehingga menyeramkan.